temanya adalah sikap rohani bagi orang yang mempunyai Injil. Sikap kita, karena bagaimana kita mau menggenapi kebenaran Allah kalau sikap rohani kita salah. Ayatnya, pasalnya kita langgar. Matius 24 ayat 1 sampai 14. Matius 24 ayat 1 sampai 14. Tentang akhir zaman. Tetapi ada sikap rohani yang harus kita pelajari di dalamnya. Sudah menemukannya? Amin. Kita baca bersama bergantian. Saya akan mulai ayat 1, Bapak Ibu, saudara-saudari, ayat 2 sampai terakhir ayat 14, Sesudah Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini yang akan dibiarkan di atas kaki atas itu yang semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Temanya adalah sekali lagi sikap rohani bagi orang yang mempunyai Injil. Awal tahun atau akhir tahun kemarin itu ada tim-tim dari teman-teman dari Korea, hamba-hamba Tuhan itu belajar, termasuk melalui pendeta John yang ada di Jakarta. Ada berapa kali mereka menekankan tentang pola pikir. Pola pikir kita yang salah dan pola pikir kita yang benar. Berdasarkan hukum, adat, budaya, hidup beragama, hidup berkristen, atau hidup berinjil. Hasil dari pemikiran kita akan menentukan di mana dan hidup kita. Itulah karakter kita. Jadi hasil dari pemikiran kita itu akan menentukan karakter dan sifat kita, siapa kita. Ada sering ada istilah begini. Saudara kalau mau bergaul dengan pencuri, saudara akan menjadi orang pencuri. Saudara mau bergaul dengan orang penjudi, saudara akan menjadi orang penjudi. Saudara akan bergaul dengan orang pintar, saudara akan menjadi orang yang pintar. Saudara akan bergabung dengan orang beragama, saudara akan menjadi orang beragama. Saudara bergabung dengan orang yang hidup berinjil, saudara akan menjadi hidup orang Injil. Amin. Saudara mau pilih yang mana? Pasti jawabnya saya mau jadi penginjil. Saya mau jadi pilih yang Injil, karena Injil yang benar. Amin. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Kita melihat murid-murid ada rahasia rohani yang ada di sini, ada feeling, ada khayalan bagi mereka. Ayat 1 saya bacakan saja. Yang pertama itu, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di bait sini akan dibiarkan letak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Oke. Yesus berkata kepada semuanya akan diruntuhkan.
Dan pada saat itu dia berkata sambil keluar dari bait Allah ya. Dan perkataan Yesus pun benar, akhirnya bait Allah itu diruntuhkan. Karena negara Israel, Yerusalem pada saat itu sedang peperangan. Sehingga bait Allah pun diruntuhkan semua. Dan itu ternyata terjadi. Sehingga semua terjadi di Yerusalem karena sekali lagi hidupnya beragama. Berdasarkan perbuatan baik dan berdasarkan hidup beragama pada saat itu. Sehingga bangunan itu dikatakan sekali lagi simbol dari Allah itu sendiri, simbol dari Tuhan itu sendiri. Sehingga bait Allah itu runtuh. Muncul di ayat 3 itu. Ketika Yesus duduk di atas bait itu, bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah akan terjadi apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke. Orang Israel itu sekali lagi menganggap gedung bait Allah itu adalah simbol dari keberadaan Tuhan. Jadi kalau bait Allah itu runtuh, berarti mereka beranggapan bahwa Tuhan sudah juga runtuh. Itulah pola pikir mereka, karena mereka hidupnya beragama. Oke. Yesus berkata, kalau dunia ini kiamat, hasilnya hayalan atau feeling mereka pada saat itu atau pada saat ini. Kita harus selalu apa? Waspada. Kita harus selalu waspada, siap sedia. Karena di pasal 5 dikatakan ada banyak orang dengan datang memakai namaku. Di pasal 11 dikatakan banyak nabi palsu dan muncul dan menyesatkan banyak orang. Di pasal 24 ini dikatakan sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang-orang pilihan juga, termasuk kita hari ini. Pernyataan Yesus pada saat ini sedang terjadi di seluruh dunia, termasuk khusus di Indonesia. Alasannya kita baru masuk kepada Matius pasal 3. Kenapa kok pilih ini? Sangat tepat. Akhir-akhir ini kita sudah tahu dan bahkan sudah sampai di seluruh Indonesia. Ada seseorang yang nabi palsu yang mengatakan dia nabi. Boleh dikata memang dia tidak mengatasnamakan dia nabi, tapi dia mengatakan dia orang hebat. Dan dia sudah berani-berani mengatakan Allah Dui Tunggal. Dan dia sudah berani-berani mengatakan akhir dari dunia itu nanti ada kawin-mengawinan lagi. Dan dia berani sudah mengatakan bahwa Allah itu Adam dan Hawa itu diciptakan dari bayi. Waspadalah disebut berkali-kali di dalam firman Tuhan berkali-kali. Artinya sekali lagi dari zaman perjanjian lama atau zaman Yesus sampai kita hari ini, pekerjaan iblis tidak akan sekali-sekali membiarkan anak Tuhan itu tidur dengan tenang. Nah, kalau begitu kita tinggalkan Yesus saja. Kalau kita percaya sama Yesus, kita percaya sama Injil, tetapi hidup kita begini-begini. Lain sisi, Yesus juga sudah pernah menyampaikan melalui rasul-rasulnya. Ujian itu mendatangkan ketekunan menghasilkan berkat. Jadi seolah-olah itu hanya kita mendapatkan itu bukan berarti Tuhan menghakimi kita, tetapi Tuhan mengetes. Ada istilah tes dan training. Banyak orang akan disesatkan. Banyak orang akan mengalihkan perhatiannya. Akan dialihkan perhatiannya. Pada saat itu, orang-orang Israel
mengalihkan perhatiannya kepada bait Allah itu. Bait Allah itu setelah runtuh, mereka juga hati dan hidup mereka itu runtuh. Makanya mereka tanya kepada Yesus. Apa Yesus jawab? Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Kenapa pernyataan ini muncul? Karena pada saat itu orang-orang hukum Taurat, orang-orang Farisi mengatakan bait Allah itulah tempatnya Allah. Bait Allah itu simbol Allah itu sendiri. Kalau bait Allah itu meluntuh, berarti Allah sudah tidak ada lagi sama kita. Mereka dibohongi. Berarti mereka sudah disesatkan, termasuk murid-murid. Makanya Yesus mengatakan kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Itulah hidup yang berdasarkan beragama. Bagaimana dengan Anda dan sekarang hari ini kita? Kita hidup dalam hukum Injil. Oleh karena itu, di sini poin ini saran bagi kita adalah kita harus selalu meraih kemenangan di dalam ibadah. Ada seorang pendeta yang mengatakan begini. Kegagalan semua orang Kristen, di situ ditulis, di sini ada tulisan Kristus, artinya orang Kristen, pengikut Kristus. Kegagalan semua orang Kristus adalah mulai dari mana? Di mana ia tidak dapat berkat pada saat ia ibadah. Sama seperti saudara datang beribadah, saudara duduk ada di sini, tetapi pikiran Anda ada di luar. Jadi kita dikatakan di sini kita harus mendapatkan berkat. Ya kita di sini ibadahnya 1 jam. Usahakan 1 jam ini paling tidak dapatlah 1 berkat setiap hari Minggu atau setiap kali ibadah. Jadi orang yang menang di dalam ibadah, mereka akan selalu sukses. Mereka akan selalu menang. Mereka akan selalu diberkati dan terhindar dari namanya godaan-godaan. Kita adalah pasukan Kristus. Amin. Untuk kita harus memerlukan latihan. Untuk memulai latihan harus mulai dari namanya kebiasaan. Sekali lagi, reaksi seorang kebiasaan apa? Kebiasaan Anda bergaul dengan orang peminum, ya saudara peminum. Saudara kebiasaan Anda bergaul dengan orang perokok, ya perokok. Penjudi, ya penjudi. Orang pencuri, ya pencuri. Orang pintar menjadi orang pintar. Inilah kebiasaan. Lah kalau saudara bergaul dengan orang yang rajin beribadah, dengan otomatis Anda juga orang rajin beribadah. Saudara tahu, saudara melemparkan beda sesuatu kepada air yang mengalir. HP inilah, anggap saja HP ini ringan. Saudara lempar ke air. Apa yang terjadi? Airnya kan sedang mengalir itu. Atau sedang gelombang laut lah. Apakah dia diam? Tidak. Tapi dia ikut. Jadi air itu mengalirnya deras, dia juga larinya deras. Air itu larinya diam, dia diam. Air itu diam, beda itu juga diam di situ. Kalau Anda dengar orang penyesat, Anda akan orang jadi penyesat. Kalau Anda orang dengar Injil yang benar, akan menjadi orang penginjil. Amin. Kehidupan rohani kita harus melewati masa latihan rohani kita. Masa latihan rohani kita harus mulai dari mana? Kebiasaan rohani. Seperti di dunia ini juga ada. Kalau kita tidak menemukan sesuatu dari diri kita sendiri, maka mereka tidak akan melakukan segala sesuatu. Ada istilah begini. Seperti di dunia ini, kalau kita tidak menemukan sesuatu dari diri kita, maka kita pun tidak akan mendapatkan sesuatu dari diri kita. Dalam hal ini, contoh sederhana. Kita, saudara dan saya, itu diciptakan oleh Tuhan, mungkin karakter, rambut, kulit, sifat berbeda-beda, termasuk talenta juga berbeda-beda. Tetapi kita memiliki roh yang sama. Amin. Saudara sudah pasti ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada Anda. Coba, boleh saya bertanya, di antara kita yang ada di dalam ruangan ini, apakah Anda sudah menemukan siapa diri Anda? Kelebihan Anda. Coba, salah satu di antara angkat tangan. Kelebihan paling kecil apa, tidak apa-apa. Ada? Saya, kelebihan saya adalah murah senyum. Sederhana toh? Sederhana. Anda apa?
Coba, itu dikatakan, kalau kita tidak menemukan sesuatu dalam diri kita, kita pun tidak akan berubah dalam diri kita. Dalam artian, saudara, itu sudah Tuhan berikan segalanya bagi Anda. Kalau kita tidak menemukan dari sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, saudara tidak akan berubah. Sesuatu yang terbaik dalam diri Anda itu apa? Status Anda menjadi anak Tuhan. Makanya hidup Anda sebagai anak Tuhan itu jangan mudah disesatkan. Jangan diombang-ombang-ambingkan. Jangan seperti layang-layang. Saudara tahu iman layang-layang? Diikat. Ini kan talinya ikat. Dibiarkan sampai di sana, goyang-goyang di situ terus. Tapi tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana karena diikat. Saudara jangan mau diikat. Ini rahasianya sangat dalam. Kita orang Timor. Apakah saya boleh terus terang di tempat ini? Ya. Boleh? Boleh. Ya. Ini di dalam firman Tuhan. Dan ini di dalam gereja. Ini mau poin kedua, tapi boleh saja. Kita di daerah Timor, bukan daerah Timor, di seluruh Indonesia saja, kekristenan itu 40, sekian persen. Kalau Islam itu 60 sekian persen. 40 sekian persen. Kekristenan yang paling taat dan paling menghindar hanya Kristus saja sekitar 20% saja. Sisanya 20%. Sisa 20% itu Kristen KTP. Ada istilah apa? Sinkristisme. Dua hati. Tidak percaya sama Kristus, tetapi lain sisi dia tidak meninggalkan ini. Bahkan dia kehidupan pribadinya lebih mengutamakan ini daripada Tuhan. Bahkan hari ini hari Minggu. Kalau dia sudah hal-hal itu dia kerjakan, dia lupa. Dia tanya hari ini mau persetan hari Minggu. Yang penting saya mau senang-senang dulu. Ini saudara apa? Kalau saya mau terus terang, saudara seperti layang-layang. Mengikuti arus itu, diikat dan tidak bisa kemana-mana. Yesus mengatakan jangan mau disesatkan. Kalau Anda mempunyai Injil, pasti kita akan memiliki kekuatan. Dan dari situ kita akan merubah kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan buruk dari diri sendiri. Dan mempengaruhi banyak orang secara rohani. Saya mengingat ini kebiasaan buruk saya dulu adalah judi sebelum kenal Tuhan. Ya, bukan judi saja, bersekutu dengan iblis. Istilahnya magic penyembah roh leluhur. Habis itu setelah buang itu barang, terus main judi masih, rokok masih, apalagi yang luar-luar, yang kedagingan. Itu kebiasaan lama. Tetapi tahun 2006 Tuhan menempatkan diri saya, Tuhan mengutus saya, dan saya pertama kali tanggal 17 bulan Agustus 2006 saya datang beribadah di gereja ini. Hari Minggu pertama belum dapat apa-apa. Minggu kedua belum dapat apa-apa. Minggu ketiga belum dapat apa-apa. Sampai minggu ke-6 saya mendapatkan sesuatu di sini. Dan dari situnya saya pelan-pelan, pelan-pelan sampai akhirnya Tuhan mengutus saya sekolah teologi. Sekali lagi, kalau kita mempunyai Injil, hal yang buruk dalam diri kita, kuat atau tidak kuat, keras atau tidak keras, yang keras Tuhan akan lembutkan, yang kuat Tuhan akan lemahkan, yang buruk Tuhan akan jadi baik. Amin. Saudara, kita ini orang perantau. Kita merantau, memang kita mencari kehidupan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tetapi paling tidak Tuhan bilang apa? Semuanya cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kemarin itu di sini itu saya melihat itu teman-teman dari Sumba Timur itu ada perekaman KTP, dan saya mendengar itu ada 800-an lebih. Tidak datang semua. Dan sebentar lagi, sekarang prosesnya KTP, sebentar lagi akan masuk kepada KK. Sebentar lagi akan masuk kepada surat nikah. Kalau saudara tidak tertib di dalam gereja, ya gereja kerjaan akan terbuka. Yang lainnya saudara coba pergi. Apa maksudnya ini? Semua itu bisa diatasi dengan baik kalau saudara hidup di dalam Injil. Amin. Kalau saudara hidup dalam agama, saudara muncul, dia akan memberikan syarat ini itu. Kamu harus selesaikan ini, kamu harus selesaikan. Karena hidup beragama, hidup pada peraturan. Ingat,
Hidup di dalam Injil itu hidup yang orang yang merdeka, bukan orang yang dibudak. Amin. Rubahlah diri Anda di dalam kehidupan pribadi, sifat-sifat buruk. Dalam hal ini, kita ini memiliki 3 dasar kehidupan yang bermasalah. Yang pertama adalah dasar dosa asal A, dosa Kejadian pasal 3. Dosa warisan, oleh karena dosa Kejadian pasal 3. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30, Yesus sangat jelas dan real, tidak bisa dirubah. Yesus mengatakan, sudah selesai. Dosa asal, dosa Kejadian pasal 3 dan dosa warisan itu ini. Surga tertutup bagi Anda. Tetapi Yesus datang mengatakan sudah selesai sebelum dia mati di atas kayu salib, dan memberikan Anda hak 7 berkat dan 5 jaminan. Anda lah orangnya. Kalau kita tidak menikmati 7 berkat ini, dan kita tidak menikmati 5 keyakinan, 5 jaminan ini, saya terus terang di atas mimbar ini, kita akan menjadi orang yang sia-sia pengikut Kristus. Maka itu, lakukan 3 hari ini. Ada 3 hari ini apa? Ayo sebut. Yang sering kita 3 hari ini. Yang rapi, yang susun yang rapi. Baca firman, doa, bersaksi. Apakah Anda mungkin tidak tiap hari, tapi mungkin sering melakukan itu? Sering melakukan itu? Yang jawab sering, puji Tuhan. Yang tidak jawab pun puji Tuhan. Karena saudara sadar. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada saat itu, waspadalah, jangan engkau disesatkan. Karena pada saat itu Israel dan Yerusalem pada saat itu hidup beragama dan hidup dalam hukum Taurat. Secara rohani dalam hati Yesus mengatakan, engkau sudah mengikutku, maka itu waspadalah supaya engkau jangan disesatkan. Dalam hal itu Yesus mengatakan kepada Anda, maka itu latihlah diri Anda dalam hal beribadah, baca firman Tuhan, berdoa dan bersaksi setiap hari. Yang kedua, sikap rohani bagi orang yang mempunyai Injil. Ayat 7 dan 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di beberapa tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yesus tidak hanya mengatakan kalau akhir zaman sudah dekat, maka akan ada banyak muncul masalah, tetapi juga ada tanda-tanda. Tetapi juga sampai hari ini juga ada tanda-tanda berbagai macam keadaan situasi di dunia ini. Akhir-akhir ini kita sudah melihat apa yang terjadi. Virus apa ini? Virus corona. Setiap tahun pasti ada gempa, ada masalah di mana-mana. Dan tahun ini kita dikagetkan dengan namanya virus corona. Jadi dunia ini ada dalam keadaan sangat krisis. Bukan hanya dalam bentuk bencana alam, tetapi sakit penyakit di berbagai negara di seluruh dunia ini. Itu salah satu, itu akan menimbulkan banyak masalah dan dampaknya kita mengenal hal kecil. Inilah tanda-tanda. Ya, dampaknya kita di Bali. Ada di sini ada kena nampaknya diberhentikan dari tempat kerja. Diberhentikan dari tempat kerja kan? Ada di antara kita? Iya, ada. Ya. Yesus mengatakan itu baru permulaan, bro. Ya, baru permulaan. Belum seberapa. Akan ada muncul lagi. Makanya jangan takut dengan corona. Amin.
Ini baru permulaan. Amin. Mati ya mati. Itu mati ya mati. Tetapi kalau Yesus ingin mau memakai diri Anda, belum tentu saudara mati. Amin. Kami sebagai hamba Tuhan itu sedang seluruh dunia saat ini sedang bernubuat. Ada banyak yang bernubuatnya benar, ada yang tidak juga sih. Saya menyimak saja. Salah satunya menghakimi negara Cina itu karena memang wajar saja mereka mendapatkan itu. Karena mereka seperti Sodom dan Gomora, atau sama mereka seperti zamannya Nuh. Jadi wajar mereka dapat seperti itu. Ya saya senyum saja. Tapi saya sempat komentar begitu, ya kita tidak boleh menghakimi mereka. Kalimat terakhir saya mengatakan kepada mereka, apakah Anda Tuhan? Tidak ada yang jawab di grupnya kami. Ya tahu? Ya. Itu sebuahnya tanda-tanda. Tuhan ingatkan bahwa yang berkuasa di dunia ini adalah Tuhan. Orang ramai-ramai datang kepada Tuhan, kan? Amin. Maka itu sekali lagi saudara harus bersyukur ada kasus ini. Ya tahu? Ada kasus ini secara rohani. Kenapa? Saudara bisa makin banyak berdoa, ya tahu? Amin. Kalau orang makin banyak berdoa pasti banyak berkatnya. Berkat apa? Ketenangan, kejiwaan, ketenangan, kebahagiaan, sukacita. Walaupun dipecat, walaupun tidak ada tamu, walaupun tidak kemana-mana, ya tahu? Iya. Tapi saudara kalau tidak berdoa, putus asa. Ada kemarin seorang ibu, uangnya 3 juta, hilang 2 juta. Nelpon saya nangis-nangis. Orangnya ini pengusaha dia. Uangnya cuma hilang 2 juta, nangis-nangis. Rugi besar. Saya jujur saja, saya orangnya memang kadang-kadang belak-belakan. Selama ini ibu aktif perpuluhan atau ibu rajin gereja? Dia jawabnya tidak. Nah, saya senyum saja. Nah, kalau begitu ibu harus berubah. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan dalam sapa kesudahannya akan selamat. Ayat 14. Dan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Ingat, ini pesan Yesus di ayat 14. Injil itu kalau belum diberitakan ke seluruh dunia, tanda-tanda apapun, dunia kiamat apapun tidak akan terjadi sampai kapanpun. Amin. Ini pernyataan Yesus. Jadi besok-besok kita ada ramalan ini begini, begitu, bakal bla bla bla. Saudara sudah ketakutan. Gitu? Ketakutan, panik ini itu, saudara hanya saudara lupa lidi. Sebagai anak tuh, ini pekerjaan setan. Di dunia ini ada ribuan suku. Dan dikatakan sekitar 6.000 suku, 600.000 suku belum mendengar Injil. Di Indonesia ini 1.500 suku. Sekitar 500-an belum dengar Injil. Khusus di Indonesia saja. Yesus mengatakan kalau mereka belum dengar Injil, dunia kiamat tidak akan terjadi. Makanya itu Yesus bilang apa? Hanya waspada. Apa yang dimaksud dengan waspada? Baca firman Tuhan, berdoa dan bersaksi. Berita Injil terus berjalan. Yesus memperdalam 2 kenyataan. Yang pertama, bahwa kita harus bertahan dalam penghinaan, dalam keadaan godaan. Ya baru-baru ini kita di Indonesia kena hina atau dihina. Dihina-hina, apapun bentuknya dihina-hina, dikafirkan, ya terserah Anda. Tapi ingat, harusnya kita bersyukur. Katakan kepada mereka, semakin Anda menghina kami, semakin kami makin kuat. Ya. Karena kami tahu omonganmu bukan omonganmu, tapi iblislah yang berbicara melalui Anda. Inilah orang Kristen. Jangan goyah dengan hal apapun. Semua yang ada berkaitan dengan siapapun, orang apapun, termasuk keluarga Anda sendiri. Jangan percaya itu, bahwa itu adalah pekerjaan iblis. Yesus adalah Kristus. Jawaban semua masalah. Maka itu mari kita menikmati berkat yang Yesus sudah berikan kepada Anda.
siang dan malam, 24 jam. Yesus ada di mana-mana, tetapi Yesus tidak kemana-mana. Amin. Yesus tidak bisa dibatasi dengan waktu dan ruang. Yesus tidak dibatasi dengan hal apapun. Maka itu jangan batasi diri Anda dengan kuasa Tuhan. Amin. Ada sesuatu di jam ini dulu, batasin ini, bahaya banget. Kita harus masuk ke dalam rahasia Injil. Yang kedua, bahwa kita mulai sekarang kita harus maju, lebih tegas, mempercayai diri dengan kerajaan, yaitu Injil itu sendiri di dalam kehidupan kita. Waktu Injil kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia, maka kesudahan akan tiba. Kalau belum berita Injil di seluruh dunia, maka kesudahan belum akan terjadi apa. Maka itu saudara dan saya hari ini jangan mudah tergoyah, jangan mudah digoyahkan, tetapi waspadalah, berdoa, baca firman Tuhan, dan bersaksi, menikmati hidup Anda sebagai anak Tuhan. Kan hidup Anda anak Tuhan bukan urus soal dosa, bukan urus soal masalah, tapi soal berkat. Tetapi masih banyak orang yang belum tahu Injil di dunia ini. Dan kalau kita pergi, maka di sana banyak orang-orang yang belum tahu itu. Paling tidak mereka mendengar Injil. Makanya sekali lagi saya sering berkali-kali mengatakan, walaupun gereja kita ini kecil, tetapi saudara menjadi orang yang tepat. Saudara berdiri di sini, karena saudara tiap hari entah dari manapun, khotbah terakhir itu saudara akan disarankan, jangan menikmati hidup Anda sendiri, tetapi bagilah nikmat itu bagi orang lain, yaitu menjadi saksi. Alkitab ini apa perintah utamanya? Kasih Allah dan kasih sesama. Dua itu saja. Bagaimana saudara mengatakan saudara mengasihi Allah, saudara membenci saudaramu? Itu saudara menjadi pendusta. Kita berkumpul di gereja sini bukan untuk berpesta-pesta, bernyanyi puji haleluya Yesus baik. Boleh, tidak apa-apa, menjadi masalah. Itu hal kedua. Tapi hal pertama adalah menjadi saksi. Tadi kita sudah baca ayat nas pembimbing. Oke, saya bacakan ulang. Roma 10:13 sampai 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka mau berseru kepadanya jika mereka tidak dapat percaya kepadanya dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Maka pastikan Anda pribadi masing-masing bahwa Anda lah orang yang membawa berita baik itu. Ya. Saya sebenarnya kan sesuai dengan jadwal, kita nanti sore ini akan berangkat ke Bogor. Dan saya sudah tentukan jadwal itu. Setelah dari Bogor saya langsung akan ke Soe, Desa Nungkolo. Tetapi oleh karena batal dan rencana besok saya berangkat. Tetapi begitu saya mau carikan tiket untuk terus komunikasi sama teman-teman di sana, saya mendengar ya tadi, terima kasih Iwannya sudah mendoakan. Ibu tercinta saya sedang mengalami sakit orang tua. Jadi saya sebagai anak juga ya merasa sedih, merasa karena ibu sakit harus saya bagaimana. Jadi saya masih lihat situasi dan keadaan sekarang. Karena namanya orang tua, sudah tua sekali. Saya tidak tahu terjadi apa. Jadi pending. Itu. Kalau tidak saya besok sudah berangkat. Saya kan sudah bilang di atas mimbar ini. Setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, saya selalu pergi. Waktu itu ini pertanyaan dari Kakak Yura. Kami ada di Surabaya, kami sedang memperbaiki profil gereja Yawon, terus persitian tentang penginjilan. Pertanyaan Yura sangat terkecoh atau menyentuh hati, atau pokoknya kan saya cerita tentang daerah-daerah, terus saya selalu ke Kupang. Terus apakah Pak hanya selalu ke Kupang, tidak ada daerah lain? Saya sempat diam, tapi saya menjawab, ya ada daerah lain pasti saya
waktu selama masih hidup saya pasti akan pergi. Karena bagi saya memberitakan Injil itu tanpa alasan. Alasan apapun. Kita memberitakan Injil yang orang yang sudah mengenal Kristus, mengenal Yesus, ya orang Kristen, tetapi belum menikmati Injil. Begitupun sebaliknya orang yang belum percaya sama sekali. Nah, jadi saya pribadi, tema hidup saya ini di Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu komitmen pribadi saya. Jadi saya tidak ada alasan. Jadi waktu itu saya bilang sama Yura, ya memang untuk saat ini yang saya jangkau, yang saya bisa jangkau itu NTT. Karena saya mencintai NTT. Karena saya tahu kerohanian orang NTT. Dan begitu punya mereka banyak membutuhkan. Kalau saya mau jujur, mereka tiap hari ibadah. Tetapi kalau pertemuan pribadi secara pribadi, kalau mereka bersaksi, hidupnya sangat gelap. Dan rupanya mereka hidup seperti layang-layang. Diikat. Mereka kemana-mana tapi rupanya diikat. Kapan talinya putus? Saya bilang, ada pertanyaan begitu, kapan saya bisa berhenti dari sini? Selesai dari masalah ini. Selesainya cuma satu, kembali kepada Yesus dan sungguh-sungguh tinggalkan yang lain, baru selesai. Maka itu dengan kejadian itu ada banyak diberkati. Karena saya mendengar kemarin doanya, katanya doa waktu kita doa hari Rabu itu ada sempat sebut mau buka gereja cabang. Ya silakan buka saja. Kalau memang Tuhan kehendaki, kan itu semua berdasarkan kehendak Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, firman Tuhan hari ini hanya kesimpulannya Yesus mengingatkan kita berdasarkan murid-muridnya. Murid-murid pada saat itu mereka dilema. Kata dilema itu karena pada saat itu mereka tiba-tiba hidup bertahun-tahun, hidup dengan hukum Taurat, tiba-tiba Yesus datang dan bertemu dengan hukum baru. Makanya itu wajar saja mereka bertanya kepada Yesus. Makanya Yesus menasihati mereka, waspadalah. Kata waspada itu pengertian aslinya adalah berdoa, baca firman Tuhan dan bersaksi. Yesus adalah Kristus, jawaban dan jalan keluar atas semua masalah. Masalah tidak akan jadi masalah. Karena semua masalah solusinya ada dalam ada Yesus. Orang yang bisa mendapatkan jawaban doa yang paling cepat dan paling tepat adalah orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin. Saya sering, kesimpulannya yang saya sering mungkin saudara sudah pernah dengar. Ibarat kita mau datang, ini anggap saja saudara mengalami pergumulan, saudara sudah kenal Kristus, saudara mau pulih, saudara mau datang bertamu di tempat saya menjamu Anda makan, makanannya enak sekali, tetapi piringnya kotor sekali. Apa saudara bisa makan? Tidak. Pasti saudara protes lah. Saudara protes, dan saya pun pasti malu. Siapa menyediakan piring ini? Pasti akan bertanya-tanya. Kok piringnya kotor, kasih orang makan? Tidak enak. Kalau saudara pun tidak enak. Mau tidak mau piringnya harus dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, walaupun nasi putih dan sama garam, pasti kita akan sama-sama makan enak. Amin. Untuk datang kepada Tuhan. Ini contoh seperti ini bagi anda yang sudah mengaku orang Kristen. Jangan salah, saudara rajin ibadah. Belum tentu saudara benar. Ini saya kata terus terang di tempat ini. Karena ini penting bagi kerohanian Anda. Kali itu mau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Karena itu berkat bagi Anda. Ya. Penyelesaian masalah bukan hanya sekedar di sini. Ada tempel hitam di sini, terus belang, tiba-tiba tempel hitam lagi. Seperti kemarin mereka cek di situ. Ada warna hitam dicek, coba dibuka, hitamnya masih ada di dalam. Tidak? Itu menutup di luarnya saja. Di dalam masih ada kotoran. Harus dibersihkan dari dalam. Dasarnya yang seperti istilah kita di sini harus cari tahu latar belakang akar masalahnya. Jadi ada dua di situ. Saudara sendiri mencari akar masalah kelemahan Anda sendiri, dan kedua saudara kalau menginjili orang, saudara juga jangan asal berdoa dalam nama Yesus bela-bela sembuh. Besok kambuh lagi. Saudara anggap saja ini waktunya 3 menit. Anggap saja di depan situ ada pohon besar mau tumbang. Otomatis kita panggil orang potongin pohon yang tebang itu supaya kita yang di bawah
Aman kan? Oke, kita panggil orangnya potong batangnya, aman. Dia selesaikan, tapi orangnya lupa satu hal. Akar kayunya, akar pohonnya masih ada. Besok masalahnya muncul lagi. Jadi tiap hari ini kerjanya urus itu. Ya tahu? Dalam hidup masalah pun begitu. Kalau ada ikut Kristus, ya sungguh-sungguh ikut Kristus. Karena apa? Akhir demi akhir, zaman demi zaman, waktu demi zaman, godaan seperti corona ini tidak seberapa. Sebentar akan muncul lagi. Kalau sudah begitu, saudara dengan mudah digoyang-goyang. Setelah mudah digoyang-goyang, muncullah kata-kata. Saudara menyalahkan kiri kanan. Kiri kanan ini muncul sampai sana, hidup Anda makin rusak dan makin hancur. Iblis tertawa dalam diri Anda. Siapa yang salah dalam hal ini? Wahyu 3 ayat 20. Baca terakhir. Kita berdoa. Coba baca ayat itu. Wahyu pasal 3 ayat 20. Kalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Amin. Semua yang Tuhan berikan semuanya 100% kepada Anda. Keputusannya tergantung kepada diri Anda. Kalau Anda menerima, Anda membuka pintu hati, Anda adalah orang yang mendapatkan berkat itu. Jangan sampai berkat itu kasih orang lain. Tetapi katakan kepada pribadi Anda masing-masing bahwa sayalah orang yang berhak mendapatkan berkat itu. Berdoa, baca firman Tuhan, dan menikmati hidup Anda sebagai anak Tuhan setiap hari. Amin. Saya percaya saudara bisa. Kita berdoa.